tergantung namanya baca apa suratnya. Mungkin kedepannya jam suratnya. Jadi dia di malam pertama ini kita insya Allah akan namanya itu at-ta'aruf. Di ta'aruf tahu semuanya kan? Perkenalan Ustaz. Iya, ta'aruf itu bukan hanya untuk yang bagi yang ingin menikah saja. Ta'aruf itu dalam bahasa Arab artinya perkenalan. Ini bukan hanya perempuan atau laki-laki yang ingin menikah perkenalan. Bukan. Ta'aruf dalam bahasa Arab artinya perkenalan. Siapa saja boleh ta'aruf. Gitu. Jadi Ana coba share screen dulu di sini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baiklah teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita dalam Kuba, kursus unggulan bahasa Arab. Adapun untuk malam pertama ini kita akan coba saling mengenal satu sama lain sebelum kita masuk ke pembahasan yang ada di kitab Durusul Lughah yang sudah dikirim ke teman-teman sekalian. Itu Ana pengen lihat dulu berapa orang semuanya di sini. Belum ada pesan. Jadi insya Allah kita baru akan memulai pelajarannya itu malam besok. Di pelajaran yang pertama di sini, Ad-Darsul Awal. Tapi sebelumnya Ana tahu artinya kan? Saya. Tahu semua artinya kan? Saya. Tahu Ustaz. Siap. Di sini sebelumnya ada yang pernah belajar bahasa Arab? Kalau ada, Ustaz, boleh angkat tangannya. Dulu Ustaz. Dah Ya. lama. Mas Heru, silakan. Alhamdulillah pernah Ustadz Baina Yadaik beberapa jilid. Di mana Mas Heru kalau boleh tahu? Ana asli Indramayu, sekarang lagi domisili di Bogor, Jawa Barat Ustadz. Masya Allah. Kita mulai sebelumnya bagi yang kemarin kan sudah mengenal Ana minggu Jumat kemarin. Mungkin kalau ada yang belum hadir di minggu kemarin yang pertemuan tentang apa? Share pengalaman belajar bahasa Arab dari nol, kan gitu. Webinar. Jadi untuk perkenalan, Ana akan memperkenalkan diri Ana dulu. Nama Ana Yahya. Itu sekarang masih 8 di siswa. Misi Ana di
Di Lipia Jakarta belajar apa? Karena yang pesantren itu hanya bahasa Arab. Dasar kemudian dikembangkan lagi di Lipia Jakarta di bagian persiapannya al-i'dad al-lughawi. Al-i'dad al-lughawi, bagian persiapan bahasa Arab. Ana 4 tahun di Lipia sampai syariah 3. Kemudian setelah itu diterima di Madinah tahun 2017, kemudian berangkat ke Madinah. Di Lipianya tidak dilanjutkan lagi, ditinggalkan ke Madinah tahun 2017 semester 3 syariah. Dan 4 tahun berarti di Libya. Nah, alhamdulillah saat ini sudah 4 tahun juga di Madinah. Semester 8 terakhir kan. Insyaallah. Mungkin karena belum bisa balik, jadi di sini dulu. Mungkin itu saja. Teman-teman ada yang ingin bertanya tentang Ana sebelum Ana masuk tanya sesuatu teman-teman semua di sini. Al-Hilal Hamdini sampai ke nomor 26 Ziko Ahmadullah Tauhid. Kalau ada silakan angkat tangannya. Tidak ada ya? Jika tidak ada, sini yang hadir ada 22 orang. 22 orang di absennya ada 26. Baiklah, untuk selanjutnya Ana ingin mengenal antum lebih dekat. Dari nomor absen nomor 1 yang ada di layar antum semua itu Al-Hilal Hamdini. Adakah orangnya? Siap Ustadz, Ana Ustadz. Ya, silakan Ustadz. Oke, baik Ustadz dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Al-Hilal Hamdini, umur 20 tahun, asal dari Tabalong, Kalimantan Selatan. Sekarang kesibukannya, saya seorang karyawan swasta, dan tujuan saya mengikuti Kuba. Saya ingin paham sama tafsir. I really wanna know about it. So I try to follow this. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Selamat bergabung Mas Al-Hilal Hamdini dari Kalimantan. Ya. Kemudian selanjutnya Al-Mas Fathin Irbah. Ada? Al-Mas Fathin Irbah. Ada kayaknya. Cari dulu. Ya nggak ada. Selanjutnya Almer Bima Hakim. Ada juga? Ada nih. Almer Bima Hakim. Boleh dibuka mic-nya? Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf Anandanya masih belum pulang dari masjid Ustadz. Oh. Asalnya dari mana nih Bu? Bandar Lampung. Dari Aceh Tengah Ustadz. Aceh ya, Masya Allah. Aceh lebih lama lagi waktu sholatnya ya benar. Sama lagi. Iya Ustadz. Iya. Ya. Lanjut dulu yang setelahnya nomor 4 Asanigian Hafiana. Iya, ada Ustadz. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Izin memperkenalkan, nama saya Asani Gian Hafiana, asal dari Tasikmalaya, namun sekarang berdomisili di Bandung. Dan mengikuti Kuba ini ya karena dulu saya suka juga bahasa Arab ya. Dulu waktu sekolah agama, waktu zaman SMA juga, tapi terhambat kuliah, tidak ketemu bahasa Arab lagi. Dan sekarang alhamdulillah insya Allah lewat Kuba ini saya bisa belajar lagi bahasa Arab. Cukup Ustaz.
Ya, Masya Allah. Halo, Tang. Ada Mas Asanigian Hafiana dari Bandung. Kemudian nomor 5, Auliadi. Mas Hadir Auliadi. Ustaz. Hadir Ustaz. Ya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Auliadi, umur 20 tahun, dari Tabalong. Sekarang saya mahasiswa semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis di Tabalong. Itu saja. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Dari Tabalong, Kalimantan Selatan ya. Ya Ustaz. Sebentar ya, Bapak Ana lagi nelpon. Ana jawab dulu sebentar. Mangga Ustaz. Belum tahu beliau Ana ngajar malam gitu. Tafadhol Ustaz. Kewajiban. Baik, ahlan wasalan sama Mas Auliadi. Kalau orang Kalimantan manggilnya bagaimana? Kalau di Jawa, Mas. Kalau di Sumatera itu Bang. Kalau di Kalimantan ada yang lain? Untuk sebutan apa nih? Sebutan ke orang yang dihormati gitu. Orang yang baru dikenal. Apa ya? Kalau di sini mungkin bisa paman. Kalau di Jawa, Bli. Kalau nggak salah saya. Ya. Iya, Bli. Di Jawa, di Bali maksudnya. Di Bali. Iya, di Bali. Bli. Ya. Kalau di Jawa, Mas. Di Sumatera, Bang. Abang. Jadi Bang. Kalimantan ada kah? Nggak ada ya? Itu sama aja. Biar lebih ini mah akhi aja, Ustaz. Akhi aja. Ya, akhi. Boleh. Al-akh biar lebih sesuai dengan ini, Ustaz. Sesuai dengan bahasa Arab kita ya. Boleh, insya Allah. Kita panggil akhi aja ya. Biar Akhi apa artinya akhi? saudara laki-laki. Iya. Kita nanya saudara. Ada ya-nya di sana. Ya mutakalim namanya akhi, saudaraku. Saudaraku apa maksudnya? Saudaraku dalam seiman. Saudaraku seiman. Jadi apakah boleh kita memanggil orang yang non muslim dengan akhi? Sebenarnya sih boleh, sah-sah saja. Saudara apa? Saudara satu NKRI kan gitu. Bukan saudara seiman. Tapi dalam agama ya bukan saudara seiman. Kemudian lagi hujan, terdengar suaranya masih jelas? Sini lagi hujan lebat sepertinya. Jelas, Ustaz, jelas. Masih jelas suaranya kan? Jelas, Ustaz. Jelas, Ustaz. Alhamdulillah masih jelas. Nomor 6. Baiklah, salam kepada Al-Akhi Auliadi. Selamat datang bergabung bersama Kuba. Kemudian nomor 6 itu Farhan Taqiyuddin Yaro. Ada orangnya? Silakan Ada, Ustaz. Akhi Ustaz Farhan. Nah, silakan Akhi. Ya, perkenalkan nama saya Farhan Taqiyuddin Yaro. Saya berasal dari Batam. Sekarang ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Jurusan Masya Allah. Fakultas Usuluddin. Berarti dekat sini dong? Iya, cuman belum ke sana, masih di Batam. Masih online ya? Masya Allah, Masya Allah. Nanti bisalah Ustadz singgah kan ke tempat Ustadz. Kalau kapan kita
Kemudian selamat Akhi Farhan Takuddin Yara dari Batam. Nomor 7 Fauzan Akbar. Halo, perkenalkan, Halo. izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Fauzan Akbar, umur saya 14 tahun. Saya berasal dari Jambi. Saya sekolah di Man Insan Cendekia Jambi. Masya Allah. Paling muda sepertinya ya, 14 tahun. Masya Allah, Masya Allah. SMP atau SMA? Man, Ustadz. Man. SMA. Kelas 1 ya? Ya, Ustadz. Selamat datang dan bergabung kepada Akhi Fauzan Akbar dari Jambi. Kemudian nomor 8 Heru Kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Heru Kusuma, asal Indramayu, lagi domisili di Bogor. Kegiatan Ana sekarang lagi kerja di kuda ya, Rusia, perkudaan. Tujuan Ana untuk mempelajari bahasa Arab ini agar Ana lebih bisa memahami tentang Al-Quran dan Al-Hadis gitu kan, karena Al-Quran itu sendiri bahasa Arab itu sendiri adalah bahasa Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Nah, tujuan yang mulia, insya Allah. Semoga diberi pahala yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dari niat itu segala sesuatu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hadisnya hadis ya, kalau dalam bahasa Arab dia pakai sa hadis. Tapi kalau bahasa Indonesia dia hadis. Dalam hadisnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu amalan tergantung pada niatnya. Bahkan kalau dalam ilmu usul fikih. Usul fikih itu setiap sesuatu perbuatan yang non ibadah bisa jadi ibadah kalau dengan niat yang baik, dengan niat yang tujuannya untuk beribadah. Apa saja perkara-perkara mubah kalau dikerjakan dengan niat dan tujuan yang baik, insya Allah dapat berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban itu artinya selamat datang kepada Akhi Heru Kusuma dari Bogor. Kemudian lanjut nomor 9 Umam Zaidan. Ya, nah Ustadz. Perkenalkan, nama Ana Umam Zaidan. Ana domisili di Jakarta Selatan. Sekarang Ana kelas 5 sekolah dasar. Masya Allah. Ana umurnya 10 tahun. Tujuan Ana belajar bahasa Arab untuk mudah menghafal dan memahami Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Lebih mudah daripada Akhi Fauzan tadi 14 tahun. Ini 10 tahun. Kelas 5 SD ya. Masya Allah. Umam Zaidan. Dari Jakarta Selatan, Jaksel. Jakselnya di mana, Umam? Pasar Minggu Pejaten Timur, Ustadz. Tahu dong Lipia. Lipia Jakarta. Tahu, Ustadz. Pernah, Umam? Umam pernah ke Lipia?
Anak pernah lewat doang, belum pernah masuk. Masuk belum pernah. Belum, Ustaz. Insya Allah masuk sana, insya Allah ya belajar di sana. Banyak, insya Allah. Ustaz. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Akhi Humam Zaidan dari Jakarta Selatan. Kemudian lanjut ke nomor 10, Ibnu Aras. Ada Ibnu Aras dari Tangerang. Sebentar. Sini sudah 26. Oh, 26 maksudnya sini mungkin dari face saya ada 3. Jadi dikurang 3 jadi 23 sebetulnya. Nggak ada ya. Ibnu Aras. Ada nih. Ibnu Aras. Boleh dibuka mic-nya? Silakan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langkahkan dulu. Mungkin beliau lagi berhalangan. Nanti kita kembali lagi ke Akhi Ibnu Aras ini. Nomor 11, Lukman Syah. Ada Lukman Syah. Lukman Syah ada. Ya, nggak ada. Kemudian setelahnya M. Alif Rahmat Abdullah. Hadir, Ustaz. Tafadhol. Tafadhol artinya apa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib bismillah, nama Ana Alif Muhammad Alif Rahmat Abdullah. Sekarang Anda berdomisili di Bekasi, umur 16 tahun. 16 tahun, Masya Allah. SMP, SMA? SMA. SMA kelas 2? Kelas 2. Masya Allah. M ini Muhammad. Muhammad. 4 suku kata ya. Iya. Nama antum tuh artinya antum tuh kamu. Kamu, Anda, dalam bahasa Arab antum itu orang yang dihormati juga, antum. Nama antum di sini Muhammad Alif Rahmat Abdullah. Itu namanya semua atau ada nama orang tuanya juga? Enggak, ini nama panggilan kayaknya. Nama panggilan? Nama nggak tahu, nemu kayaknya orang tua. Dia apanya di aktenya memang seperti ini gitu? Iya, di aktenya gitu. Kalau nama anak kan hanya Yahya aja kan. Jadi karena luar negeri paspor, di paspor itu dituntut 3 suku kata. Itu makanya ditambah nama bapak dan nama kakek. Jadi seperti itu. Dikenal lah di Madinah juga seperti itu. KTP Arabnya. KTP Arab itu Iqomah namanya. 3 suku kata, Yahya, Ma'mur, Abdurrahman. Padahal nama asli anak Yahya aja. Dan mereka orang Arab, dosen-dosen itu kadang bingung sama nama-nama orang dari Indonesia, asli Indonesia. Kenapa bingung? Namanya panjang sekali gitu loh. Panjang sekali. Mereka tuh hanya namanya satu suku kata saja. Misal Ahmad, Muhammad, atau Zaid, atau Khalid. Jadi nama Ahmad, Muhammad itu banyak sekali. Jadi apa yang membedakan, karena dia suku kata, jadi apa yang membedakan nama-namanya tadi dengan nama Ahmad yang satu, Ahmad A dan Ahmad B dan Ahmad C, itu adalah marganya. Ar-Radadi dan seterusnya, seperti itu. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada Muhammad Alif Rahman Abdullah di
Kemudian selanjutnya itu M bintang bintang AK. Sorry dulu. M bintang AK. Ada ya? Ada nih. Silakan M bintang. Ada suaranya ya, Tat? Tafadhol. Ada, jelas. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama anak M bintang AK, berasal dari Palembang. Sekarang masih tinggal di kota Palembang. Umur anak 21 tahun. Kegiatan sekarang kuliah. Kuliah di mana, Akhi M bintang? Anak di Muhammadiyah, Tat. Muhammadiyah Palembang. Ini paling Masya Allah. Dari Palembang. M bintang. M ini sama kayak Alif tadi ya, Muhammad. Iya, Muhammad, Tat. Masya Allah, Muhammad. Selamat datang, selamat bergabung kepada Muhammad bintang AK. Panggilannya AK ini ujungnya apa tadi kepanjangannya? Singkatan ini. Ini AK tuh af'al khair, Tat. Apa? Af'al khair. Nama itu disingkat. Iya, emang singkatan aja itu, Tat. Af'alul khair. Itu artinya af'alul khair? Perbuatan baik, eh? Ya, perbuatan baik bukan? Iya. Ya, perbuatan baik. Af'al. Af'al itu adalah jamak dari kata fi'il. Fi'lun, fi'lani, af'al. Fi'il perbuatan. Perbuatan, fi'lani, dua perbuatan, dan af'al. Perbuatan-perbuatan baik. Masya Allah. Bismillah. Nama yang bagus. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada Muhammad bintang Af'alul Khair dari Palembang. Kemudian selanjutnya nomor 14 M Sandi Satriawan. Ada M Sandi Satriawan. M Sandi Satriawan. Ada ya? Ada di M. Selanjutnya nomor 15 Medi Kurniawan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, perkenalkan nama saya Medi Kurniawan. Usia saya 22 tahun. Tujuan saya 24. mengikuti 22 tahun Ustadz. 22. Iya. Tujuan saya mengikuti kursus bahasa Arab ini adalah supaya ketika membaca Al-Quran itu saya paham apa yang saya baca itu Ustaz. Masya Allah. Tujuan yang mulia. Kegiatan apa sekarang? Saya Sandi Setiawan. Medi Kurniawan Ustaz. Ya, saya bekerja Ustaz sebagai ASN di Bengkulu Ustaz. Masya Allah. Selamat datang kepada M ini masih sama Muhammad ya, Muhammad. Ya, Fisandi. Maaf Ustaz, tadi itu Medi Kurniawan Ustaz. Yang Sandi kayaknya tadi dilewatin tadi karena nggak ada orangnya. Siapa tadi terakhir tadi? Medi Kurniawan. Medi Ustaz, Medi. Iya. Afwan.
Anak salah baca. Medi Kurniawan. Selamat datang. Marhaban. Kemudian nomor 16, Muh Ardianto S. Hadir Ustaz. Ada? Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ardianto S, biasa dipanggil Anto. Sekarang domisili di Makassar. Jadi tujuan Ana itu untuk belajar bahasa Arab agar nanti bisa mudah memahami Al-Quran dan hadis, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Usia berapa tadi? 22, Ustaz. 22. Muh ini Muhammad. Ya, Muhammad, Ustaz. Yang tadi M, sekarang Muh. Kalau S belakangnya? Nama orang tua, Ustaz. Sawidi. Masya Allah. Baiklah, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Akhi Muhammad Ardianto. Kemudian selanjutnya nomor 17, Muhammad Arkan Dafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkan Dafi, umur 16, dari Semarang, masih bersekolah di SMA, dan motivasi saya untuk belajar bahasa Arab yaitu memang pada dasarnya menyukai pelajaran bahasa dan ingin, apalagi sebagai seorang muslim, pastinya harusnya wajib untuk belajar Arab. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah, barakallah. Umur berapa Muhammad Arkan? 16, Ustaz. 16, berarti masih SMP apa SMA? SMA, Ustaz. Kelas 1 ya? Kelas 2. Kelas 2. Masya Allah. Dari Semarang, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada Muhammad Arkan Dafi dari Semarang. Kemudian selanjutnya nomor 18, Muhammad Asri Al-Fajri. Ada? Bentar. Ya, ada. Muhammad Asri Al-Fajri. Ada ya? Muhammad Asri. Nggak ada. Selanjutnya nomor 19, Muhammad Fakhri Abdillah. Tafadhal. Baik. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan ikhwah, nama ana Muhammad Fakhri Abdillah. Saat ini umur menginjak 25 tahun. Saat ini bekerja di salah satu startup di domisili di Bandung. Motivasi untuk belajar bahasa Arab adalah untuk fasilitas atau sarana untuk mempermudah dalam memahami Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada Muhammad Fakhri Abdillah dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian selanjutnya Muhammad Syamsi Rizki. Tafadhal. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Syamsi Rizki, umur saya 18 tahun, dari Martapura, Kalimantan Selatan. Pekerjaan atau keseharian saya hari ini sebagai mahasiswa, Ustadz. Sebagai mahasiswa aktif di UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian untuk alasan mengikuti kursus ini adalah untuk bisa berbahasa Arab
berbicara bahasa Arab dan tentunya bisa memahami isi dari Al-Quran itu sendiri, Ustadz. Mungkin itu, Ustadz. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Umur tadi berapa Muhammad Syamsi Rizki? Ya, Ustadz. Umur berapa tadi? Kam umruka? Berapa umurnya tadi? Umur 18, Ustadz. 18. Umur Berarti 18 baru tahun. kuliah ya? Iya, Ustadz, baru semester pertama. Masya Allah, tabarakallah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang kepada Muhammad dan selamat bergabung kepada Muhammad Syamsi Rizki. Kemudian selanjutnya nomor 21 Rivaldo Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, izin perkenalkan, nama saya Rivaldo Rahman, usia 15 tahun, pekerjaan pelajar di MAN 21 kelas 1, motivasi belajar bahasa Arab agar ngerti Al-Quran dan hadis sehingga beribadah tenang, mendapat ketenangan. Masya Allah, tabarakallah. 15 tahun berarti SMP kelas 3 ya? Kelas 1 SMA, Ustadz. Ada SMA. Masya Allah. Padang Sidempuan. Saya kira dari apa tadi? Dari Sumbar, ternyata dari Sumatera Utara. Baiklah, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Akhi Rivaldo Rahman dari Padang Sidempuan. Kemudian selanjutnya Rifki Amirul Majid. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Rifki Amirul Majid, bisa dipanggil Amir. Saya dari Batang, umur saya 14 tahun. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, 14 tahun. SMP ya? Iya. Ahlan wa sahlan dan selamat bergabung dan selamat datang di Kuba, Rifki Amirul Majid. Kemudian selanjutnya nomor 23 Salman Al-Habsi Lubis. Salman Al-Habsi Lubis ada? Adanya di sini Salman. Ada. Tafadhal, silakan Salman Al-Habsi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Al-Habsi, usia 18 tahun, asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dan motivasi saya untuk belajar Kuba ini agar bisa memahami kitab kuning dan pastinya bisa memahami isi kandungan Al-Quran dan juga hadis. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Berapa tadi kamu umur ya Salman? Berapa umurnya tadi Salman? 18 tahun, Ustaz. 18. Masya Allah. Kalau orang Arab manggil tuh pakai iya dia. Ya Salman, ya Rifki. Ya itu artinya apa? Wahai, hai. Hai. Ya Salman. Kemudian ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Salman Al-Habsi Lubis. Kemudian selanjutnya nomor 24 Suhairi Muharram. Suhairi Muharram, tafadhal, silakan komiknya. Suhairi. Kita lewati dulu ya. Selanjutnya Fergie Erickson. Ada? Ada, Ustadz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Fergie. Asalnya dari Malang, tapi domisilinya di Tangerang. Sedang bekerja jadi karyawan swasta. Umurnya 22 tahun, Ustaz.
Sudah, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Sama bergabung, ahlan wa sahlan pada Ferdi Ersan T. T D-nya ini tadi memang apa ya gitu tadi? Ustaz. Di di akta juga gitu, di KTP semuanya gitu Ustaz. Oh, memang gitu namanya. Nggak ada Ustaz, dari dulu Nggak ada emang kepanjangan. bilangnya nggak ada kepanjangan. Soalnya di akta KTP semuanya juga nggak ada. Ah. Baiklah, selanjutnya yang terakhir nomor 26 Ziko Ahmadullah Tauhid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismi Ziko Ahmadullah Tauhid, asal Surabaya. Kesibukan sekarang kuliah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya semester 5. Tujuan anak belajar bahasa Arab untuk memahami isi Al-Quran dan hadis. Nah, sebelumnya pernah sih belajar bahasa Arab cuma karena sering kebentur sama jadwal kuliah jadinya. Suaranya emang lagi serak ya, Ziko. Nah, Ustaz. Lagi sakit kah? Enggak Ustaz, karena kayaknya lagi keringat itu. Baiklah, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Ziko Ahmadullah Tauhid. Yang belum tadi siapa? Tafadhal. Ibnu Aras. طيب أستاذ نعم في هذه فرصة السامعين اسمحوا لي أن أقدم لكم نفسي. اسمي ابن عرش، أنا من مدينة تنغران، وأنا طالب في المدرسة الحكومية 12 مدينة تنغران، وعمري 17 يا أستاذ. خلاص يا أستاذ. ما شاء الله تبارك الله. تجيد اللغة العربية؟ نعم. Nggak ngerti Ustaz. Bisa bahasa Arab? Sedikit Ustaz. Tapi belum bisa lancar untuk bercakap-cakap. Sekolah di? Sekolah di SM. Enggak Ustaz. Madrasah Sanawiyah doang. Masya Allah, tabarakallah. Ayo Ustaz. Sudah bagus bahasa Arabnya. Syukran Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada Ibnu Aras dari Tangerang tadi ya. Kemudian yang belum Almer Bima Hakim. Apakah sudah pulang dari masjid? Ya Ustaz. Ya, silakan, Amer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. Saya Almer Bima Hakim, umur 12 tahun. Saya pelajar kelas 6 SD, Ustaz. Motivasi belajar bahasa Arab agar bisa memahami Al-Quran dan hadis, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Kelas 6 SD. Alamer Bima Hakim dari Aceh. Ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang dan bergabung kepada Almer Bima Hakim. Ada lagi yang belum memperkenalkan dirinya? Ada tadi Aris sudah, Ibn Aras sudah, Amir sudah, selebihnya tidak datang ya, belum datang, belum bisa hadir malam ini. Atau ada? Kita langkaukan tadi. Suhairi Muharram. Sudah. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini kita sesi ta'aruf
saling mengenal satu sama lain. Ana ingin menyampaikan beberapa cerita, poin sebelum kita mulai pelajaran. Berhubung di sini perbedaan umurnya macam-macam ya. Ada yang 10 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 25 tahun, 22, dan seterusnya. Jadi yang namanya belajar, tidak ada yang namanya kata terlambat atau terlalu dini memulainya. Kapan kita ingin belajar, kita harus segera realisasikan dan bersungguh-sungguh. Jika ada keinginan tersebut, maka langsung kita aplikasikan. Jangan ditunda-tunda dulu. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak tahu kapan kita tidak punya kesempatan lagi untuk belajar. Jujur aja, kalau Ana dulu itu di pondok pesantren, kami ada yang namanya mata pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Arab lebih banyak lagi daripada bahasa Inggris. Lalu karena bahasa Inggris tersebut tidak begitu saya maksimalkan, saya merasa dulu bahasa Inggris itu tidak terlalu penting. Jadinya apa? Kemudian saya menyesal kenapa dulu tidak sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris. Padahal kesempatan itu ada, tidak dimanfaatkan dengan baik. Dosen saya di Libya dulu juga seperti itu. Beliau baru mulai aktif kuliah agama setelah tua. Sebelumnya kuliah apa? Beliau sebelumnya itu adalah tentara di Arab Saudi, bagian tenggara di Arab Saudi. Mulai belajar, dapat S1 di syariah, kemudian belajar lagi S2, dan seterusnya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar. Karena dahulu juga para salafuna atau salafuna itu artinya orang-orang terdahulu kita juga seperti itu. Mereka memulai belajar ketika ada kesempatan yang datang, tidak menunda. Dari kalangan sahabat banyak, karena tidak semua sahabat Nabi itu masuk Islam dalam satu waktu yang bersamaan. Ada yang di tahun ini, ada yang di tahun selahnya, ada yang tahun selahnya lagi. Bahkan sahabat Nabi yang terkenal banyak meriwayatkan hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah masuk Islamnya dibilang terlambat daripada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, seperti Abu Bakar dan yang lainnya. Abu Hurairah hanya diberi kesempatan belajar kepada Nabi, menuntut ilmu kepada Nabi, pada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya 4 tahun saja. 4 tahun, dengan 4 tahun tersebut beliau sangat-sangat memanfaatkan waktu tersebut sehingga beliau dapat menghafal banyak hadis Nabi yang mulia. Yang terbanyak bahkan dari kalangan sahabat Nabi.
Jadi tidak ada yang namanya terlalu cepat atau terlalu lama. Yang penting kita akan belajar bersama-sama. Insya Allah saling membantu, saling mengingatkan jika ada yang lupa. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua adalah bagaimana bahasa Arab itu ada bagaimana? Dalam artian dituliskan dalam bentuk teori-teori yang akan kita pelajari besok ini insya Allah. Dahulu kala orang Arab belajar bahasa Arab nggak ada di sekolah formal seperti saat ini. Yang ada apa? Mereka hanya belajar dari orang tuanya, dari lingkungannya. Jadi kapan bahasa Arab tersebut mulai dipelajari? Awal mula bahasa Arab itu dipelajari ketika Islam mulai luas, mulai berkembang pesat di luar negara Arab, ke Persia, ke Romawi, dan seterusnya hingga sampai ke negara kita tercinta ini, Indonesia. Nah, dari situlah bahasa Arab itu mulai dipelajari oleh orang penutur non-Arab. Kenapa mereka ingin belajar bahasa Arab? Karena agama kita, agama Islam, tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa Arab. Kenapa tidak bisa lepas dari yang namanya bahasa Arab? Karena kitab suci kita, Al-Quranul Karim, itu dalam bahasa Arab. Karena Nabi kita orang Arab. Karena apa yang diajarkan Nabi kita, seperti bacaan-bacaan sholat, doa-doa, zikir, itu juga bahasa Arab. Jadi, bahasa Arab itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi seorang muslim untuk dipelajari. Selain juga bahasa Arab, bahasa agama kita, bahasa Arab juga termasuk bahasa yang diakui di dunia. Bahkan imam-imam Ashabul Kutubus Sittah, imam Bukhari dan yang lainnya, Muslim, itu kitab-kitab riwayat yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi, mereka bukan orang Arab asli, bukan dari golongan orang Arab asli. Mereka bukan orang Arab asli, kemudian bisa meriwayatkan hadis Nabi yang saat ini kita nikmati. Tentu mereka belajar bahasa Arab, karena mereka bukan orang asli Arab. Setelah mereka belajar, kemudian jadi imam. Jadi, nggak ada yang namanya terlambat, atau saya orang Indonesia, kenapa saya harus belajar bahasa Arab? Tidak. Saya hanya seorang muslim biasa. Kenapa saya harus belajar bahasa Arab? Tidak. Bukan seperti itu. Mungkin 2 poin itu saja yang ingin saya sampaikan dulu. Kemudian besok insya Allah kita akan memulai materi kita yang ini tadi. Pelajaran pertama, ad-darsul awal. Di minggu ke darsul rabi', kurikulum Kuba. Jadi malam insya Allah 1 pelajaran.
pelajari insya Allah. Kemudian di sini juga ada ringkasan yang disusun oleh CEO Kuba, berupa kaidah-kaidah, ringkasan kaidah yang dia namai dengan Talkhisu Qawaid Durusil Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha juz awal. Disusun oleh Ahmad Ubaidillah, CEO Kuba. Dengan pelajari ini, kemudian kita akan sedikit mungkin untuk coret-coret seperti ini misalnya. Ya. Dan untuk lebih memperjelas materi kita nanti insya Allah. Dia berhubung sudah jam 9 lewat, KBM kita mulai dari jam 8 sampai jam 9. Jadi besok insya Allah kita akan mulai mungkin sedikit terlambat, jam 8 lewat 10. Kita akan mulai, kita selesaikan jam, karena lewat 10 menit. Kita undur selesainya jam 9 lewat 10 juga. Mungkin itu dulu. Alamin soal, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan tentang apa saja mungkin yang saya sampaikan tadi atau di luar yang saya sampaikan tadi? Atau masalah teknis dan yang lainnya? Nah, Ustadz, paling itu nanti masalah teknis pembelajarannya. Ya. Gimana? Gimana, Akhi? Ya, nah Ustadz, paling itu bagaimana teknis pembelajarannya itu. Singkatnya. Oh, teknis pembelajaran ini insya Allah kita akan baca pelajarannya sama-sama atau satu-satu. Saya akan tunjuk. Saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian dicontoh. Jadi bahasa Arab itu selain kita membaca dalam hati, kita juga baca dalam suara keras. Gunanya apa? Gunanya supaya membiasakan lidah kita untuk mengucapkan huruf Arab. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saya akan artikan kosakata dalam bahasa Arab. Kemudian kita akan seperti ini. Tanya jawab, ma hada, apa ini? Hada qalam. Misalnya seperti itu. Tanya jawab. Kemudian latihan-latihan. Kita akan kerjakan bersama. Dan mungkin insya Allah setiap minggu akan ada tugas ringan yang akan diberikan kepada teman-teman semua. Mungkin seperti itu gambaran secara besarnya. Rinciannya insya Allah kita akan jalani besok. Oke, kita akan mulai besok insya Allah. Oke, ada pertanyaan yang lain? Alaikum soal, alaikum soal. Apakah ada pertanyaan yang lain? Siap Ustaz. Nah, tafadhal. Afwan Ustaz. Anak tidak bisa membaca Arab gundul. Jadi kan itu tidak ada baris-baris ya Ustaz. Insya Allah anak akan kasih baris. Insya Allah akan kita kasih baris sebisa mungkin. Apa yang tidak ada baris di sini kita akan coret dengan pena dari tablet. Insya Allah. Siap Ustaz. Oke, ada yang lain? Ada pertanyaan lagi yang lain? Ada? Kita tutup dulu sampai di sini. Kita akan mulai besok insya Allah
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Berkata, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh keluar. Assalamualaikum.